Ya Sobat Green, salah satu wisata yang eksotis. Salam Green. Salam Green. Salam Green. Kota hijau, atau yang kita sebut dengan Green City, dapat direalisasikan melalui Green Concept atau konsep hijau yang meliputi 3 hal penting, yaitu hemat lahan, hemat bahan, dan hemat energi. Seperti halnya di Bogor dengan karakteristik wilayah yang sangat unik, yaitu memiliki kondisi alam atau ruang terbuka hijau alami yang baik, serta didukung pula dengan peran pemerintah kota untuk merevitalisasinya, sehingga hal ini bisa menjadi kriteria dalam menerapkan Green Concept untuk meraih predikat kota hijau. Tidak hanya itu, faktanya Bogor juga memiliki keunggulan karena letaknya yang dialiri aliran sungai yang berpotensi dikembangkan sebagai ruang terbuka biru. Sehingga pengembangan Bogor di masa mendatang dapat diterapkan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru terintegrasi, yaitu menjadi water sensitive city atau kota yang ramah terhadap air. Sebagaimana yang telah diusung oleh Profesor Hadi Susilo Arifin, seorang pakar lanskap Institut Pertanian Bogor. Inovasi atau hal yang kami teliti dan ingin diterapkan adalah kota yang sensitif terhadap air. Water sensitive city, atau dengan kata lain, kota yang resilience terhadap air, kota yang ramah terhadap air. Jadi di sini ada 6 step ya untuk mencapai kota ramah terhadap air. Jadi dimulai dengan water supply. Bagaimana sih suplai air ya, dari artinya debit yang ada, kemudian kebutuhan supply yang bisa disediakan, kebutuhan masyarakat terhadap air, tidak semata-mata untuk air minum, tapi irigasinya, macam-macamnya. Apakah sampai di mana Kota Bogor ya? Kemudian berikutnya ada yang kita sebut dengan sewerage cities. Jadi kota yang memang bagaimana mengatasi limbah airnya. Kemudian water drainage, bagaimana drainase air dari kota itu sendiri. Kemudian berikutnya water waste, tahap 4-nya. Tahap 5 adalah water recycle, bagaimana kota itu apakah sudah bisa mendaur ulang airnya. Dan terakhir water sensitive cities. Sehingga tahapan ini cukup panjang. Pembandingnya karena kami bekerja sama dengan Australia, sehingga Melbourne, ya, di salah satu suburban Melbourne itu ada penelitian di sana dan mereka merencanakan itu 50 tahun. Sehingga cukup panjang. Nah, karena kita bekerja sama saat ini dan kami tidak mulai dari awal, kita ada suatu method yang kita sebut dengan leapfrogging. Jadi kita melakukan lompatan katak. Dengan adanya bantaran sungai, bantaran situ-situ, termasuk badan air yang sudah tersedia, nantinya dapat diterapkan rekayasa teknologi untuk memanen air hujan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk suplai air untuk kebutuhan manusia sehari-hari, dan juga terdapat tata ruang yang lebih baik. Water sensitive city kita targetkan, maka di Bogor bisa saja kita ciptakan, kita buat, kita desain rain garden. Taman yang bisa memanen air hujan. Ya, jadi kita panen air hujan, tidak digelontor, masuk selokan, lari sampai ke laut. Jadi ada kita sebut rain garden. Nah, dengan cara lain juga kita melakukan dengan biofiltering. Jadi kita buat biofilter, misalnya limbah dari rumah tangga, sebelum keluar kita filter dulu dengan vegetasi, yaitu makhluk hayati gitu ya. Atau juga kita melakukan biofilter karena untuk storm water. Jadi air limpasan, hujan turun, biasanya langsung masuk selokan, masuk sungai. Nah, sebelum itu kita buat rain garden, dia akan melintas pada rain garden, diserap, lalu masuk ke dalam resapan air. Sehingga kualitas air akan jauh lebih baik. Keistimewaan lain, water supply tidak hanya dari air tanah, tapi juga bisa dari air permukaan. Selama ini orang pakai sumur bor, pakai sumur pompa, dan sebagainya. Mestinya ketika kita bisa memanen air hujan, itu bisa dimanfaatkan untuk suplai air bagi kebutuhan manusia sehari-hari.
Dengan adanya sinergi antara ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru, akan ada perspektif jasa lanskap atau jasa lingkungan yang muncul, yaitu pertama, kita bisa melakukan proteksi perlindungan terhadap tata tanah, tata air, dan tata udara, di mana hal tersebut sangat dibutuhkan manusia. Kedua, bisa mengkonservasikan keanekaragaman hayati, sehingga indikator hayati ini dapat menunjukkan bahwa kualitas air sangat baik. Dan tidak kalah penting, yaitu ruang terbuka biru bisa menciptakan ekonomi kreatif, adalah menciptakan kegiatan pariwisata sehingga baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka biru akan optimal. Hal ini dapat terwujud dengan adanya kolaborasi dan komitmen yang baik, mulai dari masyarakat, akademisi, inovator, dan juga pemerintah dalam rangka mewujudkan lingkungan menjadi tempat yang lebih produktif, nyaman, aman, dan berkelanjutan.